Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tuau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Andes Jamaluddin Rahareng. Yang kami hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Tuau yang berkenan hadir saat ini. Direktur Utama Politeknik Kota Tuau, Kepala Kantor LIPI, para narasumber yang berkenan hadir saat ini, serta Bapak Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, acara pembukaan pelatihan pemandu wisata alam, selam dan snorkeling pada hari ini, Selasa 17 Desember 2019, dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara di saat ini, maka kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Usman Yaluhun SHI. Kepada Bapak disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Allahumma dalam memohon dan dapat membentuk diri untuk kami dan dapat melakukan perancahan di seluruh karena Allah bagian bagian semua dan bagian Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami kemudahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perjuangan dapat berjalan dengan aman dan damai serta selalu berada di bawah naungan dan bimbingan-Mu ya Allah. Dosa kedua orang tua kami dan dosa para penyelenggara ibadah Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian telah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Usman Yaluhun SHI dari Kementerian Agama Kota Tuau. Selanjutnya laporan Ketua Panitia. Kota Tuau sebagai daerah yang terdiri dari gugusan pulau kecil dengan keindahan dan sekarang yang berada menjadikan Kota Tuau sebagai salah satu daerah tujuan wisata dengan beragam keindahan. Dengan keindahan yang dimiliki, latarnya yang menjadikan sebagai daya tarik wisata baik pantai, laut, danau, dan budaya. Wisata selam saat ini semakin banyak diminati dan untuk menangkal minat itu, Kota Tuau telah membangun dive center sebagai sarana dalam menunjang aktivitas wisata selam di Kota Tuau. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang profesional sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM yang handal dengan tidak mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan koordinasi wisata selam. Hal ini yang menjadi alasan utama dilaksanakannya pelatihan bagi pemandu wisata selam di Kota Tuau sehingga diharapkan terjadi peningkatan dalam standar pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kota Tuau, khususnya minat wisata selam. B. Data. Pelaksanaan kegiatan pelatihan wisata snorkeling dan selam didasarkan pada 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 dari PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi untuk snorkeling. 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang untuk teknis penggunaan dana alokasi untuk snorkeling, dana pelayanan pariwisata. 3. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Dinas Pariwisata Kota Tuau tahun anggaran 2019. D. Pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan pemandu wisata snorkeling adalah tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember 2019. Lalu dilanjutkan dengan pelatihan pemandu wisata selam tanggal 20 hingga 22 Desember 2019. 2. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan pemandu wisata
pelatihan teman wisata selam 1 hari di kolam dan 2 hari di laut. D. Output dan outcome. Output dari pelaksanaannya pelatihan teman wisata snorkeling dan selam adalah tersedianya tenaga pemandu wisata snorkeling dan selam yang kompeten dan profesional. Sedangkan outcome yang dihasilkan adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang melakukan wisata snorkeling dan selam. E. Peserta. Peserta dan pihak yang dilibatkan dalam pelatihan pemandu wisata snorkeling dan selam ini antara lain: A. Peserta berasal dari masyarakat yang berpotensi menjadi guide snorkeling dan selam Kota Tua sebanyak 4 orang. B. Narasumber berasal dari Dinas Pariwisata Kota Tua, kantor inti Kota Tua, profesional guide, dan politeknik di kanan yang tua. C. Tenaga pendamping berasal dari Dinas Pariwisata Kota Tua dan penyelam profesional. F. Organisasi administrasi pelaksana. Pelaksanaan pelatihan pemandu wisata snorkeling dan selam tahun 2019 di Kota Tua dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tua. G. Metode pelaksanaan. Dalam materi pelatihan, maka pelatihan pemandu wisata snorkeling dan selam dilakukan selama 3 hari lalu dilanjutkan dengan pemandu wisata selam selama 3 hari. Kerja dalam rangka pelaksanaan pelatihan pemandu wisata snorkeling dan selam di Kota Tua tahun 2019. Semoga dengan terselenggaranya pelatihan ini memberikan dampak terhadap peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang melakukan wisata snorkeling dan selam di Kota Tua. 2. Bulan September 2019, Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Tua yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sekaligus berbuka dengan resmi acara pelatihan pemandu wisata selam dan snorkeling yang ditandai dengan pemukul gong. Kepada Bapak Dr. Agus Jamaluddin Rahareng dengan hormat disilakan. Sambutan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Yang saya hormati Kepala Wakil Pemerintah Kota Tua, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tua atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan usaha dan komunitas yang bergerak dalam industri kepariwisataan di Kota Tua, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Di kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh rahmat dan ridhonya maka pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan pemandu wisata snorkeling dan wisata selam di Kota Tua. Pengembangan kepariwisataan di sebuah destinasi berhubungan erat dengan jumlah kunjungan wisatawan dan dampak yang ditimbulkan oleh kunjungan tersebut, seperti kebutuhan makanan, beristirahat, menikmati pesona alam dan seni budaya, serta berbelanja cenderamata dan kebutuhan lainnya. Mencermati akan kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi dan manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat setempat, maka Kota Tua sudah seharusnya menyiapkan barang dan jasa wisata seperti usaha penginapan yang representatif, restoran, usaha pertunjukan seni, budaya, transportasi, cenderamata, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, pembangunan kepariwisataan mencakup 4 pilar pembangunan, yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan aset pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman
keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan kepariwisataan harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat mempengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan ke masyarakat. Pembangunan pariwisata di sebuah destinasi diharapkan dapat: 1. Menjadikan destinasi wisata daerah yang berkelanjutan, menentukan posisi destinasi demi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Memberikan kesempatan bagi industri pariwisata berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. 3. Menumbuh kembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia yang disebutkan di atas, maka salah satu kegiatan yang dilakukan hari ini adalah pelatihan pemandu wisata snorkeling dan selam di Kota Tua, yang bertujuan melatih dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang siap untuk menjadi pemandu wisata. Potensi wisata alam kita sangat menarik, namun tidak bermanfaat bila tidak dikelola dengan cerdas dan tidak tersentuh oleh tangan-tangan terampil. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di Kota Tua masih sangat diperlukan, termasuk di dalamnya mengubah perilaku masyarakat untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut wisatawan. Hadirin yang berbahagia, sebagai daerah kota dengan mayoritas wilayahnya berupa lautan, maka potensi terbesar di Kota Tua adalah wisata bahari, yakni keindahan pesisir, pulau kecil, dan potensi bawah laut yang tersebar pada semua wilayah kecamatan. Beberapa spot yang baru diketahui keindahan bawah lautnya adalah pada seputar Pulau Ir, Ngodan, Bair, Adranan, Ree, dan Pulau Woning di Pulau Woning. Tentu masih banyak titik lain yang belum teridentifikasi. Untuk itu, dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata bahari ke depan, perlu diadakan survei untuk menemukan surga yang masih tersembunyi di bawah laut Kota Tua. Potensi bawah laut Kota Tua mesti dikelola secara profesional sebagai sebuah usaha wisata yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti transportasi yang representatif, mengingat lokasi spot snorkeling dan selam yang relatif jauh serta kondisi alam pada musim tertentu kurang bersahabat. Berkaitan dengan keindahan bawah laut ini, juga saya mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menjaga dan melestarikan laut kita dengan menghindarkan perusakan lingkungan laut melalui praktek penangkapan ikan yang salah, serta tidak lagi mengotori laut dan pesisir pantai dengan sampah. Kebiasaan membuang sampah di tepi pantai harus dihentikan, karena hal tersebut akan merusak terumbu karang dan keindahan pesisir pantai kita. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Tua, saya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini yang merupakan wujud dari komitmen pemerintah pusat dalam menunjang kepariwisataan di daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya pariwisata, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan destinasi wisata bahari di Kota Tua. Sehubungan dengan pelatihan ini, saya juga berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan pengetahuan tentang pariwisata, khususnya terumbu karang dan biota laut, juga keterampilan memandu di bawah laut, sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan yang prima bagi wisatawan yang dipandu.
Saya juga mengimbau agar setelah pelatihan ini usai, maka Dinas Pariwisata Kota Tual melakukan pendampingan bagi pemandu yang telah dilatih sehingga dapat terus dipantau perkembangannya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka pelatihan pemandu wisata snorkeling dan salam di Kota Tual tahun 2019. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah kepada Sanggar SMA Negeri 1 Tual dengan judul tarian sesuai lirik. Maka dengan demikian acara pembukaan pelatihan pemandu wisata alam selam dan snorkeling pada hari ini dinyatakan selesai.